Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi aplikasi turunan. Di awal pertemuan ketika kita belajar turunan, saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya materi turunan ini penting sekali kita pelajari. Banyak sekali hal-hal yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari yang itu sebenarnya merupakan aplikasi dari turunan. Contoh ketika kita pergi ke rumah sakit dan kita masuk ke ruang ICU, di situ kita melihat ada monitor yang bergerak naik turun. Jadi kalau ada orang sakit, ada monitor layar detak jantung itu kita lihat bahwa pergerakannya itu naik turun. Nah, ketika dia naik, ketika dia turun, ketika dia belok, sebenarnya itu adalah kurva dari aplikasi turunan. Contoh lain, ketika kita lihat pergerakan pasang surut air laut. Jadi ketika dia pasang, ketika dia surut dan waktunya itu stabil, dengan belajar turunan, kita akan tahu kapan air laut itu pasang maksimum dan pukul berapa, misalkan kita akan tahu kapan air laut itu surut minimum. Dan masih banyak lagi contoh lain yang sebenarnya bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari yang itu sebenarnya merupakan aplikasi dari turunan. Poin-poin yang akan kita pelajari, yang pertama itu gradien garis singgung, kemudian nanti ada persamaan garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum dan minimum, dan terakhir titik belok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 2 poin dulu, yaitu gradien garis singgung dan persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita akan membahas gradien. Gradien itu sebenarnya sama aja dengan kemiringan garis. Setiap garis itu kan punya kemiringan. Nah, kemiringannya itu dinamakan dengan gradien. Gradien itu sendiri disimbolkan dengan M, diperoleh dengan cara menurunkan kurva atau diperoleh dengan cara Y aksen. Nah, sebenarnya di kelas 11 kalian sudah mempelajari materi gradien. Hanya saja pada pertemuan kali ini kurva yang akan kita pelajari berbentuk trigonometri. Kalau di kelas 11 kan kurva yang kalian pelajari itu adalah kurva fungsi aljabar. Nah, di sini yang akan kita pelajari kurvanya berbentuk trigonometri. Tapi sebenarnya masih sama aja. Kalau gradien itu diperoleh dengan cara menurunkan kurva atau M adalah Y aksen. Saya ingatkan lagi beberapa hal sebelum kita ke contoh soal. Kalau kita punya sin X, itu ketika diturunkan adalah cos X. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin X. Kemudian tangen itu kalau diturunkan adalah secant kuadrat X. Ini saya review lagi karena di pertemuan sebelumnya sudah ya. Nah, berarti turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin, turunan dari tangen secant kuadrat X. Sekarang kita ke contoh yang ada di buku paket kalian halaman 120. Silahkan dibuka, akan saya bahas beberapa di situ. Nomor 1. Tentukan nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di apsis pi per 3. Jadi kita lihat kurvanya di situ adalah Y sama dengan sin X. Apsis itu adalah titik X. Jadi X itu dinamakan apsis, kalau Y itu ordinat, sedangkan pasangan X, Y itu dinamakan koordinat. Di situ apsisnya pi per 3 atau X-nya pi per 3. Pi per 3 itu kalau pi 180, maka pi per 3 itu 180 dibagi 3 itu sama dengan 60. Nah, sekarang kita lihat yang dinamakan kemiringan itu adalah M atau gradien, diperoleh dengan cara menurunkan kurva Y atau Y aksen. Berarti kita turunkan Y-nya itu sendiri sin X. Berarti Y aksennya itu sama dengan cos X, turunan dari sin itu cos. Nah, X-nya itu 60 derajat. Berarti sama aja dengan cos 60 derajat. Cos 60 kita tahu adalah setengah. Berarti M-nya itu sama dengan Y aksen, berarti setengah.
Jawabannya D. Nomor 2, nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X plus 2. Berarti kurvanya cos X plus 2. Absisnya berarti X-nya di situ pi per 3. Pi per 3 itu 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Sekarang kita akan mencari kemiringannya. Kemiringan itu berarti M gradien sama dengan Y aksen. Turunkan Y di sini. Nah, ini kita turunkan 2 itu konstanta berarti turunannya 0, cos turunannya min sin. Berarti di sini min sin X. Nah, X-nya sendiri 60 derajat. Masukkan min sin 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3 berarti min setengah akar 3. Gradiennya min setengah akar 3. Jawabannya B. Nomor 3. Besar gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan tangen X min 2. Berarti di situ kurvanya tangen X min 2. Absisnya atau X-nya itu pi per 6. Pi itu 180. Berarti di sini 180 dibagi 6 ini 30, berarti 30 derajat. Nah, kita akan mencari M-nya atau gradiennya. Gradien itu sama dengan M, itu diperoleh dari menurunkan kurva Y atau Y aksen. Turunan dari tangen. Tangen kita turunkan, kita tahu tangen itu turunannya sekan kuadrat X. Sekan itu 1 per cos. Kalau 1 per sin kosekan. Nah, berarti di sini sama aja 1 per cos X dikuadratkan. X-nya 30 derajat, berarti 1 per cos 30 derajat dikuadratkan. Cos 30 itu setengah akar 3, berarti di sini 1 per setengah akar 3 dikuadratkan. Kita hitung sekarang. Setengah akar 3 dikuadratkan, yang atas masih 1. Setengah akar 3 dikuadratkan berarti setengah dikuadratkan itu 1/4. Akar 3 dikuadratkan 3. Di sini dikali berarti 1 dibagi 3/4. Perkalian dengan pembagian dengan pecahan berarti dibalik. 1 dikali 4/3 diperoleh 4/3. Berarti gradiennya 4/3. Jawabannya B. Contoh nomor 4 saya ambilkan dari nomor 8. Di situ diketahui bahwa gradiennya justru diketahui adalah 8. Kita diminta untuk menentukan nilai sin 2x. Kalau gradien dari kurvanya diketahui. Kurvanya di situ Y sama dengan 1 plus 2 sin kuadrat X. Nah, di situ kelihatan kurvanya yang ini dia 1 plus 2 sin kuadrat X. Gradiennya M-nya atau Y aksennya itu diketahui 8. Y aksennya kita turunkan Y-nya nanti diperoleh 8. Ini adalah bentuk turunan tingkat tinggi, sudah kita pelajari ada pangkatnya. Berarti di sini 2 dulu kita turunkan ya. 2-nya ke depan sini. Diingat-ingat lagi pelajaran pertemuan sebelumnya, 2-nya ke depan. Sin pangkatnya berkurang 1, tinggal pangkat 1. Terus sinnya diturunkan, berarti cos X. Ini hasilnya 8. Nah, sekarang kita akan menentukan sin 2x. Kita tahu bahwa 2 sin X cos X ini, 2 sin X cos X ini sama artinya dengan sin 2x. Di kelas 11 kalian sudah dapat bahwa sin 2a itu adalah 2 sin A cos A. Silahkan kalian bisa lihat lagi nanti rumusnya di kelas 11. Berarti kalau ada 2 sin X cos X ini sama aja artinya dengan sin 2x. Nah, sekarang saya teruskan. Di situ berarti diperoleh ini 2 tetap. Nah, yang 2 sin X cos X berubah jadi sin 2x. Ini hasilnya 8. Yang ditanya sin 2x-nya.
Sin 2x nya berarti 8 dibagi 2 atau sama aja 4, berarti jawabannya C.